Pil pemecah zong. Mo Tianxing tidak asing dengan pil obat yang bisa dianggap terkenal ini. Qishan di belakangnya juga tidak asing dengannya. Efek pil obat ini juga memiliki daya tarik yang sangat besar bagi mereka. Saat ini, sekte Kaisar Hitam hanya memiliki satu elit douzong, Mo Tianxing. Ini juga alasan utama mengapa sekte Kaisar Hitam mampu berdiri di dalam wilayah sudut hitam tanpa runtuh. Oleh karena itu, orang dapat mengetahui jenis efek jera yang dimiliki oleh elit douzong di wilayah ini. Sekte Kaisar Hitam telah memikirkan untuk merawat elit kedua douzong selama tahun-tahun ini untuk bertindak sebagai penerus Mo Tianxing. Orang yang memiliki peluang terbesar untuk mencapai kelas ini secara alami adalah Moya, yang telah menunjukkan bakat pelatihan yang luar biasa sejak dia masih muda. Sekte Kaisar Hitam telah menggunakan obat-obatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Hanya melalui penggunaan obat-obatan spiritual secara liberal, mereka berhasil memungkinkan Moya menjadi ahli Do Huang sebelum dia berusia 30 tahun. Namun, hanya mengandalkan akumulasi pil obat bukanlah sesuatu yang bisa berhasil mendandani seorang elit douzong. Poin ini adalah sesuatu yang jelas disadari oleh Mo Tianxing, yang merupakan seorang elit douzong. Ada celah besar antara Do Huang dan douzong. Mencoba untuk berhasil melakukan terobosan sangat sulit. Sejujurnya, bahkan dengan bakat pelatihan Moya, Mo Tianxing tidak memiliki banyak harapan dalam serangan sebelumnya ke kelas douzong. Jika semudah ini untuk maju ke kelas douzong, wilayah sudut hitam, yang sangat besar tidak akan memiliki beberapa individu yang sama langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Meskipun Mo Tianxing tidak memiliki banyak harapan, dia juga tidak pernah menyerah. Bagaimanapun, sekte Kaisar Hitam telah menghabiskan cukup banyak uang untuk Moya. Tidak mungkin bagi mereka untuk berhenti sekarang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga. Selama Moya bisa menjadi elit douzong, kekuatan sekte Kaisar Hitam akan melonjak. Mereka mungkin tidak dapat menyatukan wilayah sudut hitam, tetapi dengan mengandalkan kekuatan dua elit douzong dan dasar dari sekte Kaisar Hitam, mereka setidaknya akan dapat menjadi eksistensi yang sangat kuat yang dapat bergulir atas faksi lain dalam wilayah sudut hitam. Posisi itu jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan saat ini. Tentu saja, prasyarat dari semua ini adalah keberhasilan Moya menerobos ke kelas douzong. Namun, jelas merupakan tugas yang sangat sulit bagi Moya untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos ke kelas douzong. Oleh karena itu, Mo Tianxing perlu menemukan beberapa pil obat yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya hal ini. Pada saat ini, Zong Breaking Pill, yang diambil Xiao Yan secara tidak sengaja menekan tempat terlembut di dalam hati mereka. Kegembiraan di mata Mo Tianxing berlanjut sesaat sebelum berangsur-angsur menghilang. Dia dengan hati-hati mengambil botol giok yang dilemparkan Xiao Yan. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada Qishan di belakangnya. Yang terakhir memahami niat yang pertama saat dia dengan cepat menerimanya. Setelah itu, dia melirik pil obat seukuran mata naga di dalam botol. Dia menuangkannya ke tangannya dan dengan hati-hati mempelajarinya hanya untuk menghela nafas dan menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian. Dia mengangkat kepalanya. Tatapannya agak rumit saat dia melihat Xiao Yan sambil berkata dengan suara yang dalam, "Pemimpin sekte, ini memang Zong Breaking Pill." Selain itu, kualitasnya cukup tinggi dan efek pengobatannya sangat terjaga. Senyum di wajah Mo Tianxing melebar setelah mendengar verifikasi Qishan. Sambil tersenyum, dia mengangguk dan berkata kepada Xiao Yan, "Pil obat yang Mr. Yan Xiao sedang saring saat itu seharusnya barang ini, kan?" Xiao Yan sedikit mengangguk. Tatapannya samar-samar menyapu kedua orang itu sebelum tertawa, "Bolehkah aku tahu apa yang dipikirkan pemimpin sekte Mo tentang Zong Breaking Pill ini?" Tidak buruk, Zong Breaking Pill ini memang pil obat yang dibutuhkan oleh sekte Kaisar Hitam. Mo Tianxing tersenyum dan mengangguk. Dia segera teringat sesuatu dan mengerutkan kening. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, tersenyum dan berbicara dengan Xiao Yan, karena Tuan Yan Xiao sudah mengambil barang yang ingin dia gunakan untuk pertukaran, tolong kembali ke tempat dudukmu dan tunggu. Setelah beberapa sesepuh dalam sekte dan saya berdiskusi, air liur transformasi tubuh Bodhisattva dalam pelelangan ini akan memiliki pemilik baru. Xiao Yan mengangguk saat mendengar kata-katanya.
Dia dengan lancar meraih botol giok dan tangannya segera menarik ke lengan bajunya. Lapisan douki samar-samar melonjak keluar sebelum membungkus botol giok. Seseorang tidak bisa menyalahkan Xiao Yan karena berhati-hati ini. Bagaimanapun, hatinya mengerti tempat seperti apa dia berasal dan juga siapa orang di depannya. Jika seseorang tidak berhati-hati ketika berhadapan dengan mereka, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan tahu bagaimana seseorang meninggal. Xiao Yan menyimpan botol giok sebelum menangkupkan tangannya ke arah Mo Tianxing. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar dari lingkaran cahaya. Senyum di wajah Mo Tianxing berubah setelah mengirim Xiao Yan keluar dari pilar cahaya. Dia mengerutkan alisnya erat-erat dan tampaknya telah turun ke dalam semacam kondisi bermasalah. Penatua Qi, saat ini ada 3 hal yang menarik bagi kami. Salah satunya adalah pil obat tingkat 7, pil pengembalian kehidupan, yang diambil oleh Old Yingshan. Yang kedua adalah metode penggabungan spiritual yang telah diambil oleh lembah api iblis. Yang ketiga adalah pil Breaking Zone, milik Yan Xiao ini. Menurutmu mana yang paling cocok untuk kita? Mo Tianxing berpikir dalam-dalam sejenak sebelum perlahan-lahan meletakkan tangannya di belakangnya. Dia mengajukan pertanyaan kepada Qishan dengan cemberut. Qishan kaget saat mendengar ini. Dia segera merajut alisnya sedikit dan menyuarakan pikirannya, pil pengembalian kehidupan adalah pil obat tingkat 7. Itu memang menghancurkan 2 item lainnya dalam hal tingkatannya. Pil obat ini mampu menyelamatkan nyawa 1 orang. Dengan itu, seseorang dapat hidup selama dia tidak dipenggal kepalanya atau hatinya dihancurkan oleh orang lain. Jika pemimpin sekte memilikinya, itu akan setara dengan Anda memiliki 2 nyawa. Ini sangat penting. Anda adalah orang terpenting di sekte Kaisar Hitam. Selama Anda berada di sekitar, posisi sekte Kaisar Hitam akan dipertahankan untuk waktu yang lama. Adapun metode penggabungan spiritual yang ditawarkan lembah api iblis, itu memang unik. Namun, metode Qi semacam ini yang dengan paksa menelan roh jelas memiliki kekurangan. Mungkin itu bisa memperkuat kekuatan seseorang dalam jangka pendek, tetapi kemungkinan itu menghasilkan sequel yang hebat. Benda ini hanya bisa dikatakan sebagai sesuatu yang memiliki daya tarik dan bahaya. Jika sekte Kaisar Hitam mengalami bencana besar, pemimpin sekte mungkin dapat menggunakan metode ini untuk membalikkan keadaan. Namun, itu tidak banyak digunakan dalam keadaan normal. Zong Breaking Pill, dari Yan Xiao mungkin hanya pil obat tingkat 6, tapi itu mampu meningkatkan peluang keberhasilan dalam kemajuan ke kelas Douzong. Sejujurnya, bahkan jika pil ini diberikan kepada pemimpin sekte junior, kemungkinan keberhasilannya masih sangat rendah. Begitu gagal, pil obat akan dianggap terbuang percuma. Air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, akan diberikan kepada seseorang secara cuma-cuma. Tentu saja, jika dia berhasil, secara alami akan ada manfaat tanpa akhir untuk sekte Kaisar Hitam kita. Oleh karena itu, ini adalah pertaruhan. Mo Tianxing mengangguk sedikit ketika dia mendengar analisis Qishan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang. Sebuah perjuangan muncul sesaat di wajahnya sebelum dia dengan keras mengepalkan tinjunya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, kami akan memilih itu." Qishan tidak menambahkan apapun setelah Mo Tianxing mengambil keputusan. Dia mengangguk sedikit sebelum mundur beberapa langkah. Xiao Yan keluar dari pilar cahaya. Karena dia dibungkus oleh jubah hitam, tidak ada yang bisa melihat ekspresi yang dia kenakan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menatapnya saat dia perlahan berjalan kembali ke kursinya dan dengan tenang duduk. Masih ada beberapa orang lain yang memasuki pilar cahaya setelah Xiao Yan keluar. Namun, kebanyakan orang masuk dengan kegembiraan, tetapi terlihat tertekan. Jelas, standar tinggi sekte Kaisar Hitam telah melebihi harapan banyak orang. Bagaimana itu? Dokter peri kecil terdiam sejenak saat dia melihat orang-orang melewati pilar cahaya. Baru saat itulah dia membuka bibir merahnya untuk bertanya dengan lembut. Xiao Yan mengerutkan alisnya di bawah jubah hitam. Dia dengan lembut menghela nafas sebelum berkata, "Ini tidak sebaik yang diharapkan. Saya telah meremehkan tingkat keinginan beberapa orang untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva ini." Meskipun Mo Tianxing sangat terkejut ketika Xiao Yan telah mengeluarkan Zong Breaking Pill sebelumnya,
Xiao Yan telah dengan jelas melihat keraguan-raguan dan pergulatan di matanya sebelum yang terakhir pulih dari ketenangannya. Jelas, item yang menarik perhatian Mo Tianxing telah muncul di hadapannya. Selain itu, dia masih merasa ragu setelah Xiao Yan mengeluarkan Zone Breaking Pill. Dari sini, orang dapat melihat bahwa hal yang dia minati kemungkinan besar memiliki nilai yang tidak lebih rendah dari Zone Breaking Pill. Dengan cara ini, kepercayaan pada hati Xiao Yan telah berkurang secara signifikan. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil berkedip beberapa kali setelah mendengar desahan Xiao Yan. Tangannya yang halus dengan lembut menepuk lengan Xiao Yan dengan cara yang menghibur saat dia berkata dengan suara lembut, "Tidak perlu terlalu khawatir. Sekalipun kita benar-benar gagal memenangkan tawaran air liur transformasi tubuh Bodhisattva, bukan berarti kita tidak akan memiliki kesempatan. Sebenarnya, cukup banyak orang yang hadir memiliki niat yang sama." Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera tersenyum dan kilatan dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Dia akan memperoleh air liur transformasi tubuh Bodhisattva dengan segala cara. Jika dia tidak bisa mendapatkannya dengan cara yang tepat, dia hanya bisa menggunakan satu taktik terakhir. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, pilar cahaya di panggung lelang tiba-tiba mulai pucat. Situasi di dalamnya terlihat oleh mata semua orang. Semuanya, setelah pemilihan sebelumnya, Sekte Kaisar Hitamku memiliki jawaban akhir kita. Mata Mo Tianxing menyapu sekelilingnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Tempat pelelangan segera menjadi sunyi setelah mendengar kata-katanya. Semua tatapan itu membawa rasa ingin tahu dan kecemasan saat mereka mengunci Mo Tianxing. Mo Tianxing tertawa di depan tatapan semua orang, setelah diskusi antara sesepuh sekte dan saya yang lama, pemenang terakhir dari lelang ini adalah, dia sengaja berhenti sejenak ketika kata-katanya mencapai titik ini. Dia menunggu sampai cukup banyak orang yang hanya menatapnya sebelum jarinya tiba-tiba diangkat. Itu menunjuk ke tempat tertentu di kursi VIP. Yingshan tua. Suasana di tempat pelelangan segera menjadi membosankan setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Cukup banyak orang di kursi VIP perlahan mengangkat senyum dingin dan gelap ke sudut bibir mereka. Old Yingshan. Xiao Yan perlahan menghirup udara saat mulutnya dengan lembut mengeluarkan kata-kata ini. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba mengepal. Tidak disangka bahwa dia tidak dapat memindahkan Sekte Kaisar Hitam meskipun telah mengambil pil obat di tingkat Zone Breaking Pill. Tampaknya barang yang diambil orang itu bahkan lebih berharga daripada Zone Breaking Pill MU. Dokter peri kecil di sisinya berbisik dengan heran. Tidak disangka bahwa orang tua yang tidak mencolok ini benar-benar bisa mengeluarkan sesuatu dari level ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Di bawah jubah hitam, tatapannya mengandung kegembiraan saat perlahan melesat ke arah lelaki tua berhidung elang itu. Dia mengerutkan kening. Yingshan tua? Apakah ini gelar orang dalam, wilayah sudut hitam? Sepertinya dia adalah ahli dari generasi yang lebih tua. Kalau tidak mungkin Xiao Yan tidak pernah mendengar tentang dia. Keheningan di dalam aula besar berlanjut sejenak sebelum keributan yang menghancurkan tiba-tiba muncul. Tak terhitung banyaknya tatapan tertegun memandang pria tua berhidung elang berambut abu-abu yang duduk di sudut. Banyak tangisan terkejut tanpa sadar terdengar di dalam area lelang. Yingshan tua? Yingshan tua yang merupakan salah satu dari 3 teratas di peringkat hitam saat itu? Dia sebenarnya masih hidup? Dia tidak pernah mati. Yang dia lakukan hanyalah bersembunyi dan melakukan retret. Tanpa diduga, kami dapat melihat orang yang kuat ini dari generasi yang lebih tua yang telah mengguncang wilayah sudut hitam saat itu. Kami tidak menyia-nyiakan perjalanan ini. Dia adalah seorang ahli di puncak kelas Dou Huang saat itu. Setelah bertahun-tahun, dia pasti akan membuat terobosan ke kelas Dou Zong, kan? Dibandingkan dengan rasa ingin tahu di belakang, suasana di kursi VIP tertutupi oleh tekanan yang tidak biasa. Banyak tatapan tajam ditembakkan dari segala arah. Mereka segera berkumpul di Yingshan tua. Meskipun yang terakhir memiliki reputasi yang cukup besar dalam wilayah sudut hitam, setiap lawan akan diabaikan oleh mereka dengan daya tarik air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Ekspresi Yingshan tua tidak berubah sedikit pun di depan tatapan tidak ramah sekitarnya.
Tubuhnya dengan lembut bersandar di sandaran kursinya sementara wajah tuanya yang tanpa ekspresi menampakkan tampang galak dan brutal. Tidak ada orang yang lembut di tempat seperti wilayah sudut hitam. Agar dia menjadi salah satu dari 3 ahli puncak di peringkat hitam saat itu, tak terhitung orang mati oleh tangannya. Ying Shantua saat itu adalah orang yang memiliki reputasi yang cukup ganas. Meskipun reputasinya yang galak sedikit berkurang setelah dia melakukan retret dalam isolasi selama bertahun-tahun, siapapun yang memperlakukannya sebagai orang yang lembut yang bisa dicubit kemungkinan harus membayar harga yang mahal. Mo Tianxing masih tersenyum penuh saat dia berdiri di atas panggung lelang. Dia bertingkah seperti dia tidak dapat merasakan semacam suasana aneh di kursi VIP saat dia tersenyum dan berkata, sekarang air liur transformasi tubuh Bodhisattva memiliki pemilik. Lelang yang diatur oleh Sekte Kaisar Hitam saya ini dapat dengan lancar ditutup. Dalam beberapa hari ke depan, Sekte Kaisar Hitam akan mengadakan perjamuan besar. Mereka yang tertarik bisa tinggal dan ikut bersenang-senang. Adapun pelanggan yang telah membeli sesuatu, Sekte Kaisar Hitam saya akan mengirimkan item lelang kepada semua orang tanpa membukanya selama 1 atau 2 hari ke depan. Ying Shantua perlahan berdiri setelah suara Mo Tianxing terdengar. Setelah itu, dia perlahan keluar dari pintu keluar VIP dengan wajah tanpa ekspresi di depan para VIP lainnya. Orang-orang mulai berdiri dari kursi VIP satu demi satu setelah gerakan Old Yingshan. Semuanya menuju ke tempat pelelangan. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan dapat merasakan bahwa setidaknya setengah dari orang-orang di kursi VIP telah mengungkapkan niat membunuh yang gelap dan dingin. Pertunjukan barang sebenarnya baru dimulai sekarang. Kemungkinan periode waktu berikutnya ini akan menjadi badai berdarah yang sebenarnya. Xiao Yan tertawa pelan. Dia segera berdiri dan berjalan ke pintu keluar. Dokter peri kecil dan Zian mengikuti dari belakang. Haha, teman ini. Tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Yan tepat saat dia akan keluar. Xiao Yan menghentikan langkahnya. Tubuhnya berjubah hitam berbalik dan tatapan acuh tak acuh yang tersembunyi oleh jubah hitam melirik orang-orang dari lembah api iblis yang berjalan ke arahnya. Suara yang agak serak segera keluar, apakah ada masalah? Haha, aku yang dulu adalah tetua pertama lembah api iblis, Fang Yan. Bolehkah saya menanyakan tentang nama teman ini? Fang Yan tersenyum saat dia dengan cepat berjalan ke depan. Dia menangkupkan tangannya ke Xiao Yan sebelum berbicara dengan ramah. Nama depan saya Yan. Apakah penatua pertama Fang Yan membutuhkan sesuatu? Xiao Yan bertanya dengan samar. Haha, keterampilan penyulingan obat mister yang dapat dianggap yang terbaik di wilayah sudut hitam, ini, kan? Aku yang dulu hanya datang untuk menanyakan apakah Tuan Yan juga tertarik pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva? Fang Yan tertawa. Topiknya segera berubah saat dia bertanya dengan suara yang dalam dan mata mendung. Mengapa? Mata Xiao Yan di bawah jubah hitam itu menyipit saat dia bertanya dengan tenang. Jika Tuan Yan juga tertarik pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kita mungkin bisa bekerja sama. Ying Shantua itu adalah seorang ahli di wilayah sudut hitam, dari generasi yang lebih tua.